Halo teman-teman penyala, selamat datang kembali di segmen Sosok Penyala, di mana kita akan mengangkat kisah inspiratif orang-orang yang membawa perubahan. Hari ini kita akan membahas seorang perempuan yang meniti karir dari menjadi aparatur sipil negara hingga bisa menjadi Menteri Pan-RB. Ya, Rini Widiantini. Bagaimana perjalanan beliau? Apa pelajaran hidup yang bisa kita ambil? Dan bagaimana kebijakan beliau mempengaruhi masa depan ASN di Indonesia? Yuk, saksikan kisah inspiratifnya di Sosok Penyala kali ini. Rini Widiantini lahir di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 29 Mei 1965. Ia mengenyam pendidikan di SD Tikukur 4 Bandung di tahun 1976, lalu melanjutkan di SMP Santa Angela Bandung pada tahun 1980 dan di SMA Santa Angela Bandung di 1983. Ia meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Padjadjaran pada tahun 1988, lalu melanjutkan di Master of Public Management dari Universitas Flinders pada tahun 1999. Sejak kecil, Rini dikenal sebagai sosok yang rajin belajar dan memiliki ketertarikan tinggi terhadap tata kelola pemerintahan. Ketertarikannya terhadap hukum dan kebijakan publik mendorongnya untuk meniti karir di sektor pemerintahan. Setelah lulus dari Universitas Padjadjaran, Rini memutuskan untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan berhasil lolos. Ia memulai sebagai aparatur sipil negara pada tahun 1990 di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Karirnya di awal tidak langsung menempatkan ia di posisi yang strategis. Rini mengawali tugasnya di bagian administrasi, menangani urusan-urusan teknis dan perencanaan yang dianggap kurang menarik bagi banyak orang. Namun Rini tidak pernah melihat pekerjaannya sebagai sesuatu yang kecil. Justru dari sinilah ia belajar bagaimana birokrasi bekerja, bagaimana kebijakan dirancang, serta bagaimana sebuah kementerian bisa memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Perlahan tapi pasti, ia mulai menunjukkan kompetensinya dalam merancang kebijakan administrasi yang lebih efisien. Keuletannya dalam bekerja membuatnya mulai mendapat kepercayaan untuk menangani proyek-proyek yang lebih besar. Seiring berjalannya waktu, ia dipromosikan ke berbagai posisi penting. Salah satu titik balik dalam karirnya adalah ketika ia dipercaya sebagai Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana. Di posisi ini, ia berperan besar dalam reformasi birokrasi, terutama dalam merancang sistem administrasi yang lebih modern dan transparan. Ia juga berkontribusi dalam perumusan kebijakan terkait pengurangan regulasi yang tumpang tindih, sesuatu yang telah lama menjadi masalah dalam sistem birokrasi Indonesia. Pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan Rini adalah bahwa birokrasi bukanlah dunia yang statis. Dengan kerja keras dan dedikasi, seseorang bisa membangun karir yang luar biasa, bahkan tanpa latar belakang politik sekalipun. Pada tanggal 21 Oktober 2024, Rini Widiantini dilantik sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau yang sering disingkat Pan-RB oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menjadi salah satu menteri di Kabinet Merah Putih yang tidak berasal dari partai politik, melainkan dari jalur profesional murni. Sebagai menteri, Rini membawa visi reformasi ASN yang lebih baik dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Beberapa kebijakan awal Rini meliputi: yang pertama, digitalisasi sistem birokrasi untuk mengurangi timpang tindih administrasi. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan ASN melalui sistem penggajian yang lebih adil. Serta yang ketiga, perampingan birokrasi agar lebih efisien tanpa mengurangi hak-hak pegawai negeri. Namun Rini bukan tanpa celah selama memimpin Kementerian Pan-RB.
Salah satu kebijakan yang paling kontroversial adalah keputusan beliau untuk menunda pengangkatan calon aparatur sipil negara tahun 2024. Awalnya, pengangkatan CPNS direncanakan pada Maret 2025, tetapi diundur hingga Oktober 2025. Sementara itu, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dijadwalkan mulai bertugas pada Maret 2026. Menurut Rini, alasan dibalik keputusan ini adalah agar penempatan ASN lebih cermat dan sesuai dengan kebutuhan. Ia ingin memastikan bahwa setiap ASN yang diangkat benar-benar ditempatkan pada posisi yang tepat untuk mendukung reformasi yang sedang berjalan. Namun kebijakan ini mendapat kritik tajam. Ombudsman RI menyebut bahwa penundaan ini dapat mengganggu pelayanan publik, mengingat banyak instansi yang kekurangan tenaga ASN. Selain itu, banyak juga calon ASN yang sudah menunggu lama dan merasa dirugikan karena pengunduran ini memperpanjang ketidakpastian mereka. Di sisi lain, ada juga yang mendukung kebijakan ini. Mereka berpendapat bahwa penempatan ASN yang serampangan justru akan merugikan dalam jangka panjang. Daripada terburu-buru, lebih baik memastikan setiap ASN yang diangkat benar-benar sesuai dengan kebutuhan negara. Kisah Rini Widiantini adalah kisah tentang dedikasi, kerja keras, dan reformasi birokrasi. Ia adalah bukti bahwa seseorang bisa mencapai posisi tertinggi dengan profesionalisme dan kompetensi, tanpa harus terlibat dalam dunia politik itu sendiri. Namun, sebagai pemimpin, ia juga harus menghadapi tantangan besar. Keputusan menunda pengangkatan CASN 2024 menjadi bukti bahwa kebijakan di pemerintah selalu memiliki dua sisi, dukungan dan penolakan. Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan Rini Widiantini ini sudah tepat atau justru merugikan banyak orang? Yuk, penyala di luar sana, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Demikian kisah dari Rini Widiantini di Sosok Penyala kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan sampai jumpa di Sosok Penyala berikutnya.